Halo, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Sutinarto, SIKOM MIKOM. Saya dosen program studi ilmu komunikasi Institut Karya Mulia Bangsa. Kurang lebih dari 4 tahun saya mengabdi sebagai dosen di program studi ilmu komunikasi di berbagai perguruan tinggi yang ada di Jawa Tengah dan DIY. Pagi ini saya akan mengajar mata kuliah teori dan praktik retorika public speaking. Mau lihat keseruannya? Yuk, ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutinarto, SIKOM MIKOM. Saya adalah dosen dari program studi ilmu komunikasi Institut Karya Mulia Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah teori dan praktik retorika public speaking dengan kode mata kuliah IK 1205. Mata kuliah teori dan praktik retorika public speaking mempunyai bobot nilai yaitu 3 SKS, 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Untuk penjelasan mata kuliah ini dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan PDDU UKT perguruan tinggi, di mana untuk mata kuliah ini saya menggunakan teknik DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk mata kuliah teori dan praktik retorika public speaking dibagi menjadi 16 kali pertemuan, 14 kali teori, dan 2 kali praktek. Untuk mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengerti tentang sejarah retorika public speaking. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai teknik pidato, menguasai tentang gestur dan vokal serta intonasi. Mahasiswa juga mampu menjadi seorang MC yang profesional. Di akhir pertemuan, yaitu pada saat ujian akhir semester, mahasiswa mampu menjadi seorang MC dan benar-benar praktek di depan publik untuk menjadi seorang Master of Ceremony dengan tema dan pilihannya masing-masing. Sehingga harapannya dari mata kuliah ini, mahasiswa yang memang mempunyai bakat dan minat untuk menjadi seorang MC, mahasiswa tersebut bisa melenggang dengan skill dan kemampuannya untuk menjadi seorang MC yang profesional. Demikian pemaparan terkait dengan mata kuliah yang akan saya ampu, yaitu teori dan praktik retorika public speaking. Semoga mahasiswa bisa mampu dan menguasai tentang teknik pidato dan teknik menjadi seorang Master of Ceremony. Terima kasih, saya Sutinarto SIKOM MIKOM. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Dikulum, dikunyah. Assalamualaikum semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Oke, Mas Rian gimana hari ini? Sangat antusias sekali hari ini untuk mengikuti kuliah hari ini. Gimana kabarnya? Oke, Mbak Sabrina jauh-jauh dari Jawa Timur, perjalanannya gimana? Enak? Naik apa? Naik motor. Mas Pandu udah pekerjaannya hari ini udah selesai? Alhamdulillah. Mas Alvin juga? Oke, Mas Taufik juga ya? Mas Taufik ya? Oke, siap. Baik, hari ini kita akan kuliah terkait dengan retorika dan public speaking. Nah, nanti kita akan bagi menjadi 3. Yang satu akan saya jelaskan terkait dengan teorinya. Yang kedua nanti ada simulasi. Yang ketiga nanti kita ada praktik. Jadi kita harapannya untuk mata kuliah ini goals-nya nanti teman-teman bisa praktik menjadi seorang Master of Ceremony atau seorang public speaker. Gitu ya. Oke, hari ini materi yang akan saya bawakan adalah retorika public speaking. Ini dia. Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Sutinarto. Saya biasa dipanggil Narto. Saya lahir di Purworejo, ya, tepatnya 14 Februari 81. Jadi saya ulang tahun saya dirayakan seluruh umat di dunia, yaitu pada saat
Pada saat apa? Valentine Day, ya. Terus pendidikan saya S1 itu Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, S2-nya itu UPN Veteran Yogyakarta, kebetulan sama-sama linier yaitu Ilmu Komunikasi juga. Oke, hobi saya lari dan renang, terus saya mengajar di sini sebagai dosen Ilmu Komunikasi. Nah, kebetulan pagi hari ini saya ketemu dengan kelas yang sangat antusias sekali. Semoga hari ini teman-teman mendapat ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya. Oke, kita langsung masuk materinya. Nah, ini salah satu kegiatan saya dulu sebelum saya berkarir sebagai dosen. Saya sebagai seorang master seremoni dari tahun 2001 sampai sekarang. Nah, ini beberapa kegiatan foto-foto saya yang saya pakai untuk menginfluence teman-teman, ayo mahasiswa kita bisa berkontribusi sebagai mahasiswa menjadi penerus generasi-generasi Master of Ceremony ke depannya. Oke? Nah, ini ada quote of the day, yaitu speak up, stand out, be hard. Apa artinya? Ada yang tahu? Speak up itu berani bicara. Ya. Terus yang kedua, stand out, berani berdiri di depan umum. Be hard itu menjadi orang yang paling berani. Jadi pemberani, berani bicara di depan umum, dan harus berani tampil di depan umum. Oke. Nah, ada yang tahu sejarah atau retorika dari public speaking? Siapa tahu? Angkat tangan. Ya, Mbak Sabrina silakan. Retorika adalah seni berbicara di depan umum. Benar, betul. Ya, yaitu dari sejarahnya, retorika itu adalah dibawa dari orang-orang zaman dahulu ya. Ini ada sejarahnya. Nah, ini. Retorika diajarkan oleh orang Yunani ya. Berasal dari bahasa Romawi yang artinya retorika, yang berarti seni berbicara. Ya. Terus pada abad ke-5 sebelum Masehi itu pertama kali dikenal sesuatu yang mengkaji proses pernyataan antar manusia sebagai fenomena sosial tadi. Ilmunya dinamakan bahasa Yunani itu adalah retorik. Gitu. Terus dalam bahasa Indonesia akhirnya dijadikan menjadi nama bahasa retorika. Begitu. Nah, ada yang tahu apa itu public speaking? Public speaking? Oke, public speaking itu adalah berbicara di depan umum, ya. Jadi kita tampil untuk berbicara di depan umum. Bagaimana kita belajar untuk confident atau percaya diri menyampaikan sebuah informasi yang nantinya bermanfaat atau sifatnya informatif ke publik. Oke. Ya, ini arti public speaking sebenarnya, yaitu kemampuan atau seni berkomunikasi baik melalui lisan di depan umum dengan tujuan menyampaikan pesan, ide, gagasan atau pendapat kepada audiens. Jadi teman-teman nanti harapannya setelah kita ada praktek, teman-teman bisa menjadi seorang MC kalau itu memang bakat dan minatnya di bidang itu, ya. Oke, ada yang tahu ini jenis-jenis public speaking? Ya, silakan Mas Ria. Ya. Ya. Oke, betul. Jadi kalau kita menjadi seorang MC atau public speaker itu biasanya ada 3 ya sebagian, yaitu acara formal, informal, atau non formal. Nah, biasanya kita akan sesuaikan dengan bakat kita. Kalau kita kira-kira menjadi Pak RT, biasanya lebih ke acara formal apa non formal? Non formal. Terus kalau menjadi seorang MC acara musik, itu acara formal atau non formal?
Non formal, betul. Oke, ada yang tahu persiapan pidato? Apa Mas Pandu? Iya betul. Jadi kalau kita belajar pidato di depan umum, kita belajar pidato, dapat materi pidato, kita pertama harus tahu audiensnya siapa, ya. Terus temanya apa? Temanya itu apa? Misal temanya tentang kenegaraan atau cinta tanah air, gitu. Nah audiensnya siapa? Ibu-ibu kah, bapak-bapak, atau PNS, atau guru? Nah kita harus bisa menentukan. Terus yang ketiga, kita harus bikin naskahnya. Kalau kita seorang ahli pidato, kita seorang yang pintar dalam berdiskusi atau berbicara, tapi kita tetap harus belajar untuk membuat naskah. Karena naskah itu adalah patokan kita mau ngomongin apa. Patokan kita biar tidak keluar dari jalur, ya. Jadi kalau kita nanti menjadi seorang MC atau disuruh untuk pidato atau sebagai narasumber, buatlah naskah terlebih dahulu agar teman-teman itu tidak ngeblank pada saat di depan, gitu ya. Oke. Terus ini ada struktur pidato. Struktur pidato itu pembukaan, biasanya kalau pidato itu tidak ada cengenges-cengenges, ya. Pidato itu biasanya acara formal. Biasanya dibuka tentunya kalau ini untuk acara non formal ya. Ada dengan cerita, humor atau fakta. Tapi biasanya kalau pidato bisa disampaikan melalui fakta. Misal jumlah penduduk di Indonesia menurut laporan dari gitu. Jadi memang itu harus ada fakta yang disampaikan untuk meruntut ke belakang. Sehingga yang disampaikan itu make sense atau nyambung gitu. Terus yang kedua isinya. Isinya itu nggak perlu banyak kalau pidato. Pidato isinya adalah poinnya apa? Yaitu membangun generasi muda atau melatih kreatif anak muda. Ya udah, isinya tentang itu poinnya. Terus yang ketiga yaitu penutup, yaitu biasanya untuk sebuah pidato ditutup dengan sebuah kata-kata mutiara gitu. Biasanya quote of the day gitu. Biasanya kalau orang itu. Tapi kalau biasanya orang-orang besar biasanya mereka lebih pakai kutipan buku siapa. Nah, ditutup pakai itu, selanjutnya pakai mengikuti agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi misal kayak kebanyakan muslim ya berarti pakai assalam. Kalau kebanyakan lebih general ada berbagai agama ya pakai semua Om Swastiastu, salam budaya, nama budaya, salam kebajikan. Itu dipakai ya. Oke. Ada yang tahu teknik penyampaian dalam bahasa tubuh? Ada yang tahu nggak? Jadi kita dalam menyampaikan bahasa tubuh, kita belajar satu, gestur, ya. Bahasa tubuh gestur. Gestur itu body language. Bagaimana kalau kita mengajarkan mahasiswa itu ngomong jangan baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya perkenalkan nama saya ini. Jadi ini nggak gerak tangannya. Nah kalau gestur itu kita main. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, selamat datang dalam acara gitu. Nah tangannya dipakai. Matanya, eye contact-nya juga dipakai. Bagaimana kabarnya Mbak Sabrina? Nah itu dipakai juga. Gitu. Yang kedua yaitu vokal. Vokal itu harus tahu bagaimana cara mengatur tinggi, rendah, nada yang kita pakai untuk berbicara. Jadi ketika orang berisik, misal dipanggil, dideketin. Misal, Mbak Sabrina ngantuk atau gimana, atau hari ini sudah sarapan, itu eye contact sekaligus berbicara intonasi. Atau baiklah, hari ini saya akan menyampaikan sebuah informasi. Nah ini main intonasi. Ya, begitu. Terus yang terakhir ada penggunaan alat bantu media atau visual. Seperti yang saya pakai ini adalah LCD TV atau Smart TV. Nah itu salah satu sebagai penunjang untuk kita menyampaikan sebuah informasi.
gitu, sehingga kita tidak blank gitu. Nah, itu harus disiapkan oleh seorang public speaker. Selanjutnya, nah ini, ada yang tahu nggak kesalahan-kesalahan yang harus dihindari? Oke, jadi ketika kita menjadi seorang public speaker, banyak yang harus dihindari ya. Jadi ada istilahnya haram untuk dilakukan gitu. Satu, membaca teks terus-menerus. Sebagai contoh, misal saya menyampaikan informasi ini, matanya langsung ke teks terus. Jadi harapannya tidak. Harapannya adalah teks itu sebagai panduan. Gitu. Jadi tidak dibaca terus-menerus. Nah, kalau dibaca terus-menerus, audiens bosan. Gitu. Terus kurang persiapan. Kurang persiapan di sini adalah tidak ada persiapan dari segi baju yang dipakai, terus cue card yang dipakai, terus materi yang disiapkan, itu tidak ada, sehingga akhirnya ngeblank di jalan. Itu yang kurang persiapan. Terus bicaranya monoton. Monoton tuh istilahnya datar terus, tidak ada intonasi atau bermain kata-kata gitu. Terus tidak memahami audiens, audiensnya ngantuk, misal Mas Rian ngantuk. Semalam tidur jam berapa? Jam 3? Oke, bergadang ya? Ke pasar. Oke, jadi kalau audiensnya ngantuk, coba kita ajak ice breaking gitu. Atau kita ajak untuk senam muka gitu. Audiensnya diajak senam muka. Jadi A, I, U, E, O gitu. Atau sekedar berdiri, terus menghadap ke salah satu sudut, terus temennya suruh mindat punjangnya, terus saling pijet, nanti dibalik lagi gitu. Jadi salah satu cara untuk biar audiens itu tidak boring gitu. Terus oversharing di sini maksudnya adalah menyampaikan informasi terlalu berlebihan. Jadi dilebih-lebihkan, padahal informasinya cukup A sampai B aja atau A sampai C, tapi ini dijelaskan sampai Z, sehingga audiens itu tidak butuh informasi itu. Begitu. Oke. Bagaimana cara mengatasi gugup? Ada yang tahu nggak? Gimana Mas Elvian? Cara mengatasi gugup? Latihan dan menguasai materi. Bener. Jadi kalau kita seorang public speaker atau seorang ahli pidato atau MC profesional pun, kita ketika mau tampil itu pasti nervous. Kita pasti gemeter. Biasanya itu terjadi 5 menit pertama atau 3 menit pertama. Nah, itu bisa dilakukan, cara mengatasi gugup itu ini. Satu, latihan. Latihan itu paling penting ya. Latihan di sini itu paling penting ya. Jadi kalau merasa dirinya pinter ketika dapat job baru nggak latihan, pasti ada aja kendalanya. Gitu. Jadi sebaiknya latihan, kuasai materinya, sehingga nanti pada saat di lapangan atau di panggung teman-teman itu merasa sudah on point, materinya jalan lancar gitu. Terus yang kedua, kuasai materi, bukan dihafal teks. Jadi kalau hari ini adalah acara ulang tahun SCCR, berarti fokusnya adalah oh hari ini ulang tahun SCCR, yang mana acaranya adalah potong tumpeng, terus kasih penghargaan, pemberian plakat, atau kasih reward untuk karyawan-karyawan yang ada di dalamnya karena mungkin berprestasi. Nah, itu fokusnya di situ. Atau misal mahasiswa yang mendapatkan penghargaan olimpiade gitu. Biasanya disampaikan nanti mahasiswa akan mendapatkan ini fasilitas dari kampus gitu. Nah, itu poinnya di situ fokus. Terus kontak mata dan tarik nafas. Jadi kalau kontak mata atau eye contact itu sepertinya kita teman-teman sudah pada tahu ya. Kalau melihat orang itu tatap matanya, tapi jangan melotot ya Mas Andi ya. Jangan melotot, tapi tatap matanya aja. Usahakan menatap matanya hanya berapa detik atau pada saat berbicara dengan yang diajak ngomong langsung gitu. Terus tarik nafas. Jadi kalau memang ngomong lagi banyak-banyak yang ngomong, usahakan tarik nafas atau berhenti dulu. Break dulu sebentar, tarik nafas baru ngomong lagi. Biar seolah-olah tidak tersengal-sengal atau terburu-buru. Begitu ya.
Terus ini ada satu tambahan lagi dari saya, bawa botol air. Buat apa? Buat minum, bener. Kalau kita haus, kalau kita ngomong terus haus, buat minum. Terus no joke, tidak banyak bercanda. Ya, kalau seorang MC acara formal, kalau banyak bercanda nanti ngeblank biasanya. Jadi kalau bercandanya nanti setelah selesai acara. Tapi kalau masih dalam satu rangkaian acara, bercandanya nanti. Kecuali acara non formal ya. Acara non formal misal acara band musik atau segala macam itu oke. Tapi untuk acara formal no joke karena itu membuat kalian bingung nanti. Oke. Terus yang harus disiapkan itu adalah satu, ini konten yang mau kamu sampaikan. Kalau kalian sebagai seorang public speaking, itu siapkan kontennya apa. Misal aku mau pakai pantun dulu nih, terus nanti ada ice breaking di tengah-tengahnya, itu harus dibuat di konsep gitu. Terus selanjutnya gaya bicaranya aku mau seperti apa, itu bisa disetting. Kalau memang kamu tidak mau menjadi siapa-siapa, jadi diri sendiri. Tapi gaya bicaranya kalau bisa disesuaikan dengan audiens. Kalau kamu dapat job MC audiensnya anak-anak, kira-kira kamu tetap tugas terus petentang-petentang gitu nggak kira-kira? Nggak kan? Harus menyesuaikan. Halo, selamat pagi adik-adik, gitu kan? Nah, itu juga harus disesuaikan, gitu. Terus audiensnya siapa itu kita sudah harus tahu. Audiensnya anak-anak, audiensnya orang dewasa, audiensnya ibu-ibu, audiensnya bapak-bapak, atau audiensnya adalah government misal, orang-orang pemerintahan. Nah, itu kita harus sesuaikan. Begitu. Nah, ini yang tahu gaya komunikasi, ya Mas Taufik. Ya benar, gaya komunikasi kita itu sebaiknya kita jadi diri sendiri atau just be yourself. Ya, sebaiknya jadi diri sendiri, karena kalau kita seolah-olah saya mengikuti Renal Kasali, atau kita mengikuti acara yang di TV, siapa Mas Irfan, atau siapa yang terkenal sekarang? Yang terkenal MC siapa? Jirayut. Terus siapa lagi? Boy William. Nah, itu biasanya kalau kita ngikuti tetap aja hal-hal yang tidak nyampe gitu. Mending jadi diri sendiri, karakter kalian keluarin, tapi latihan dan kuasai materi. Itu lebih penting. Nah, ini harus natural, ekspresif, karena kalau jadi diri sendiri, nggak natural, nggak bakalan bisa. Jadi seolah-olah saya, baiklah pemirsa, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, DJ Arta, dalam acara. Itu kan beda nanti. Ya, mending saya menjadi diri sendiri. Baiklah, selamat pagi pemirsa, ketemu lagi dengan saya, DJ Arta, dalam acara Hot News Pagi. Nah, itu seperti itu juga menjadi diri sendiri lebih enak gitu. Terus gunakan bahasa kekinian. Kalau acaranya adalah entertain, pakai bahasa kekinian, bahasa-bahasa Gen Z. Tapi kalau news rider atau news anchor itu biasanya mereka sudah lihat skrip atau di prompter, jadi nggak bisa keluar dari zona prompter gitu. Jadi kita hanya baca ya. Terus akrab dengan kamera dan public digital. Jadi kita harus akrab nih, melihat kamera, kita harus sebagai seorang public figure, kita harus gitu, ada kamera, oke, baik. Atau ada orang syuting, kita harus siap on point gitu. Terus ini ada musik, meme, emoji, alat bantu retoris baru. Jadi musik itu sebagai menstimulus kita untuk satu, relax. Kedua, jadi ada istilah soundtrack of your life. Pernah dengar nggak? The soundtrack of your life. Nah, kalau itu radio di Jogja. Nah, biasanya itu musik itu mewakili kehidupan kita. Kalau Mbak Sabrina suka musiknya apa? Pop.
Lagu yang paling didengar, yang paling sering didengar lagunya siapa? Nadine. Mas Pandu? Keroncong, lagu yang paling sering didengar. Nah, masing-masing ketika kita ini dengar lagu itu kan kayak kita terbangkit. Wah, nyaku banget nih. Akhirnya membuat apa? Kita nambah semangat lagi. Itu salah satu adalah musik gitu. Musik itu membuat kita menjadi recharge energi lagi, membuat kita motivasi. Oke. Saatnya untuk praktek. Oke. Saya minta untuk Mbak Sabrina kemarin yang sudah saya ajarkan terkait dengan untuk MC hari ini yang sudah ini dalam video, coba dipraktekkan untuk hari ini aja, yang opening aja Mbak Sabrina di depan sini. Silakan Mbak Sabrina. Openingnya aja, yang kemarin kan udah diajarkan tuh, yang selamat pagi pemirsa tentang Karimun Jawa, itu sedikit aja. Yuk. Teman-teman perhatikan Mbak Sabrina ya. Ini belajar Mbak Sabrina udah beberapa kali dan besok akan tampil pada saat ujian public speaking. Oke. Awalnya aja. Oke. Siap Mbak Sabrina? Yuk. Lihat kamera. Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Sabrina di acara Lagi. Oke, jadi tepuk tangan buat sahabat Sabrina dong. Thank you Mbak Sabrina. Siap ya? Kan ini video perkenalan dulu nih, teng gitu kan. Terus siap. Siap. Yuk, jangan senyum. Ya, kembali lagi bersama saya Pak Pamungkas Putra Kinase selaku MC. Gak usah selaku MC. Ya, apa tadi? Dalam lensa olahraga. Tuh. Kamu gininya dibikin luas ya. Lensa olahraga gitu ya. Iya, jangan. Iya. Coba ulangi. Saya ulangi, kamu gitu. Bukannya simpel aja, karena habis itu kamu akan baca berita. Ya, siap ya. Coba ulangi, coba praktek dulu. Ya, dalam acara lensa olahraga boleh, dalam lensa olahraga boleh. Kamu nyamannya pakai apa? Ya, weh. Oke, siap ya. Begitu itu, kamu berhenti dulu, tak putar lagi, baru kamu bacain berita. Ini caranya gini, yuk, siap. Siap ya. Siap. Yuk. 3, 2, 1. Kembali lagi bersama saya Pak Pamungkas dalam lensa olahraga. Nah, ini kan diputar. Habis ini baca berita. Baca berita. Di pertarungan sengit Indonesia melawan Jepang dalam olahraga badminton. Nah, gitu-gitu ya. Oke, udah tahu. Berarti kalau baru ngomong kembali lagi dengan saya Pandu bla 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 dalam lensa olahraga, berhenti dulu biar itunya diputar lagi. Setelah diputar selesai baru kamu masuk beritanya. Paham ya? Oke. Mbak Sabrina juga ya tahu ya. Oke. Besok jangan lupa teman-teman semua wajib mengikuti ujian public speaking ya. Jadi di akhir pertemuan kita, di akhir semester ini, teman-teman akan melakukan ujian public speaking dan dinilai. Itu menjadi nilai akhir ujian akhir semester kalian. Oke? Baik. Ini ada tipsnya teman-teman. Saya beri tips biar nanti kedepannya teman-teman semakin semangat. Yang pertama, jadilah diri sendiri, ya. Jadilah diri sendiri. Terus ketahuilah siapa audiens kamu. Terus gunakan media pendukung visual, slide, video atau meme. Terus jangan terlalu panjang, fokus dan cepat. Sisipkan pengalaman pribadi.
Jadi kalau memang ada pengalaman pribadi, masukkan sedikit atau ceritakan sedikit tentang kamu pernah mengalami apa, masuk ke dalam situ. Oke? Quote of the day, sekali lagi, if you can speak, you can influence. If you can influence, you can change life. Itu dari Brown. Oke. Dan terima kasih untuk pertemuan hari ini. Hari ini saya cukupkan sekian. Sampai ketemu lagi dengan ujian public speaking di akhir semester nanti. Teman-teman harapannya bisa menunjukkan sebuah master of ceremony atau sebuah pidato atau sebuah persembahan nanti yang terbaik dari diri kalian masing-masing. Sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa minggu depan. Tepuk tangan buat kita semua.